Shalom saudara yang kasih. Shalom. Hari ini Tuhan suruh untuk saya sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan karena Jumat kemarin pemuritan sangat banyak yang datang, saudara yang kasih, sekitar 100 orang. Ya, karena saya sudah siapkan dan Tuhan kasih hati ke saya dan terus terang saudara yang kasih, waktu saya nyembah di sini Tuhan hadir. Jadi ada orang tinggi besar sekali sampai nyentuh plafon dan dia menutupi mukanya, saudara, dengan talit, lalu dia menutupi mukanya. Dan Tuhan bilang, seberapa besar engkau mengingini aku? Ya, seberapa besar jemaat di tempat ini mengingini aku? Dan Tuhan berkata, banyak engkau hanya menginginkan tanganku, tapi tidak mengingini hatiku. Ya, sekali lagi saya ulang, banyak daripadamu mengingini tanganku, tapi tidak mengingini hatiku. Saudara ngerti maksudnya? Ya, banyak di antara kita yang hanya menginginkan pertolongan Tuhan, menginginkan Tuhan buat sesuatu tanpa kita ngerti hati Tuhan. Karena sebetulnya yang penting adalah kita mengenal hati Tuhan. Kenapa? Ya, karena buat Tuhan terlalu mudah untuk menolong kita. Amin. Tapi buat kita terlalu sulit untuk mengenal hatinya. Karena jikalau kita mengenal hatinya, menyentuh hatinya, maka pertolongan itu sangat amat teramat mudah buat dia lakukan untuk kita. Amin. Ya, memang dia Bapa yang baik, saudara yang kasih. Dan Bapa yang baik, tanpa syarat dia akan selalu menolong. Tapi saya mau katakan, waktu kita senangkan hatinya, seperti lagu tadi, saudara. Ya, engkau enggak minta pun, dia akan turun tangan. Ya, saya pernah kesaksian, waktu saya pulang, saya capek, pulang pelayanan capek, panas. Tiba-tiba anak saya yang kecil, si Iel itu buka lemari es. Ya, dia nuangin segelas air dingin. Ini buat papa, karena aku sayang papa. Ya, langsung hati saya kelepek-kelepek, saudara. Ya, karena istri saja nggak setiap hari begitu. Ya, tapi waktu itu ya si Iel juga nggak pernah setiap hari. Tapi waktu itu si Iel melakukan hal itu. Langsung seketika itu, Iel kamu mau beli apa? Mau mainan apa? Yang mahal pun papa beli. Dia pengen mainan Thomas. Ya bapak ini apa? Eyangnya Thomas. Ya kereta-kereta Thomas itu, saudara. Ya, saya beliin yang senilai harga ratusan ribu, saudara. Dan emang gak awet, seminggu udah hancur semuanya. Ya, namanya bocah. Ya, tapi waktu dia menyentuh hati saya, apa yang dia tidak minta, apa yang dia tidak katakan, saya berikan. Saudaraku yang kasih, akhirnya saya bilang, Tuhan, ini Jumat kemarin saya terusin gak? Pending. Engkau harus benar-benar siapin semuanya. Jadi Jumat besok, ya, saya akan lanjutkan. Kemarin saya udah minta Sikia poster tuh, bikin poster, ya kan? Kutuk versus karakter. Ya, udah keren tuh, yang datang lumayan banyak di sini kemarin 100. Akhirnya saya bikin sesi kedua nanti. Ya, harus datang karena kita akan mulai masuk dalam sebuah perjalanan kita yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan waktu itu jelas, aku ingin jalan sama engkau. Engkau mau enggak? Ya, kalau engkau mau ingin jalan, engkau harus dididik dalam sebuah pengertian, sepakat dalam sebuah pengertian, jalan bareng-bareng bersama dengan Tuhan. Karena yang akan saya ajarkan kutuk versus karakter, saudara harus mendapat karakter Tuhan Yesus dan memutuskan setiap kutuk-kutuk dan ikatan. Ngerti ya saudara? Kenapa sih saya sepanjang hidup susah? Kenapa sih dari garis keturunan saya dari nenek moyang sampai sekarang penyakitnya sama? Nah itu kita akan pelajari. Nanti waktu kita bisa perangi diri kita sendiri, ke depannya saya akan ajak saudara doling. Ngerti saudara ya? Karena doling kita akan berhadapan dengan musuh-musuh penguasa-penguasa di udara. Tapi kalau saudara belum menang lawan diri sendiri, nah itu susah. Makanya kita harus putuskan dulu, perang melawan diri sendiri dulu. Setelah kita bisa mengenali diri kita sendiri, baru kita akan bisa memenangkan bangsa, memenangkan kota, memenangkan wilayah. Saya tergabung dalam menora doa segala bangsa, saudara. Jadi hamba Tuhan 34 provinsi, bahkan hamba Tuhan luar negeri, kita bareng doa. Ya, di situ ya kita deklarasi, kita nyembah, semuanya, saudara.
kita kerjakan. Tapi itu semua tidak bisa dikerjakan kalau diri kita sendiri tidak bisa kita bangun. Ya, amin. So Jumat, saudara persiapkan, saya minta ada pemusik karena kita akan nyembah. Ya, dan kita akan benar-benar, nanti saya akan sediakan pengurapan juga. Karena kita akan belajar sesuatu kita patahkan, kutuk-kutuknya, langsung praktek hari itu juga. Itulah pemuritan. Dan saya tidak bisa lakukan itu di hari Minggu karena akan makan waktu yang sangat banyak. Ya, pendalaman Alkitab itu biasanya Jumat, saudara. Saya dulu sering ikut di GBI Sonatopas, tahu? Ya, itu bahkan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Saudara. Habis pulang kerja saya ke sana, habis pulang kerja saya ke sana. Ya, itu Jumat tuh biasa orang kerja itu karena pulangnya besok weekend. Ya, maka saya buat hari Jumat pemuritan. Supaya besoknya kalau pulang malam ya bisa tidurnya bangunnya lebih siang gitu kan. Ya, zaman-zamannya saya, anak-anak muda sangat antusias untuk cari Tuhan. Ya, saya, Erdo dulu, ya kan, Yadi, semua kita ada ibadah di sana, ada KKR di sana, ada ini di sana. Ini mumpung semua sudah dibuka onsite, saudara. Ya, KKR sudah mulai dibuka lagi, meskipun dalam jumlah yang terbatas, tapi mulai dibuka lagi. Ya, seminar-seminar mulai dibuka lagi. Mari kita hargai kesempatan dan kita ambil kesempatan itu. Amin, saudara. Ya. Di sinode pun saya sudah mulai pelatihan-pelatihan hamba-hamba Tuhan onsite. Ya, dan saya harus mengikuti. Saya ingat waktu kita anak-anak muda ikut KKR Reinhard Bonnke, hujan-hujanan. Wah. Ya, kemarin juga saya ikut doa hujan-hujanan, saya ingat, wah. Ternyata saya masih dalam spirit, dalam api yang sama, ya. Doa sambil hujan-hujanan, sering saya dapat tugas doa kota, penjaga kota bersama teman-teman, dan waktu kita doa kehujanan semua. Sudah ditahan, hujan juga, nggak apa-apa, sudah. Ya, itu hujan kelimpahan. Hari ini saya mau katakan kita harus yang namanya spiritual check up, saudara. Amin. Katakan spiritual check up. Bukan general check up lagi, tapi spiritual check up. Kita harus ngecek apa sih yang ada di roh ini. Karena yang menghidupkan tubuh dan jiwamu adalah rohmu. Ya. Kalau rohmu seimbang, maka jiwa dan tubuhmu juga akan seimbang. Tapi kalau rohmu nggak seimbang, jiwamu kena, tubuhmu kena. Ngerti saudara ya? Dokter hanya bisa mengecek secara general check up secara tubuh, fisik. Ya. Kemarin saya mau cek. Saya suka pusing nih, mungkin darah tinggi, asam urat, apalah segala macam. Dicek. Kan ada yang murah-murah tuh. Ya kan? Dipencet, tinggal pencet sekarang. Dulu kita gini-gini. Sekarang tinggal pencet begini. Tut, darah Anda tinggi, tenang ada darah Yesus. Ya. Saya kemarin ngecek punya mesin Retus 140/90. Saya ngomong terus tiap hari. Ya, pokoknya Tuhan saya udah komitmen tidak mau minum amlodipin. Karena kemarin saya ke rumah sakit Tebet dipanggil sama teman saya yang dokter sana. Nih gua kasih lo buat sebulan. Oke, dok, thank you, saya terima. Tapi saya taruh. Saya bilang, Tuhan, enggak. Setiap hari saya mau berkatakan aja, darah saya normal, 120/80. Cek lagi, masih lumayan. Darah saya normal, tiap hari saya berkatakan, saudara. Ya, tapi jangan makan yang asin-asin juga. Itu jangan mencobai. Tetap timun, seledri saya hajar. Ya kan kata Pak Tony Daud, minum seledri sama pisang, ya kan, makan pisang karena monyet nggak pernah stroke, ya kan, nggak punya darah tinggi. Pisang, seledri, timun saya hajar semua, sudah. Ya, sampai saya tanya ini asin nggak? Kalau asin kurangin dikit. Oke, spiritual check up, hati dan destiny. Kita harus lihat hati kita, karena kita mau kenal yang namanya hati Tuhan, saudara. Ya, kita nggak akan bisa kenal hati Tuhan kalau kita nggak kenal hati kita sendiri. Ngerti saudara yang kasih? Ya, kita nggak bisa merasakan hati Tuhan kalau kita nggak ngerti hati kita sendiri ini seperti apa. Ya, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan nggak ngerti bahwa hatinya sedang bermasalah di hadapan Tuhan, sekalipun dia ibadah, sekalipun dia baca firman Tuhan, sekalipun dia melayani. Ya, tapi harus dicek hatinya. Mari kita lihat hati yang seperti apa yang kita harus cek. Yang pertama, kita lihat. Saudara harus waspada terhadap hati, ya. Hati yang tidak dibebani dengan kesia-siaan. Ini harus kita cek. Apakah hari-hari ini engkau pelayanan itu beban? Apakah hari ini
apa yang kau lakukan pekerjaan itu beban? Apakah hari-hari ini engkau melakukan kesia-siaan? Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Di terjemahan lainnya, tetapi jagalah dirimu supaya hatimu tidak dibebani oleh kesia-siaan, kebingungan, kemabukan, serta kekhawatiran hidup. Bayangkan, kebingungan. Duh, gue bingung ya, hari ini mau ngapain ya Tuhan? Ya nggak jelas gitu kan. Kekhawatiran, mau makan apa? Aduh Tuhan, aduh ini mau bayar apa Tuhan? Itu hati yang lagi nggak beres, saudara. Ya, aduh Tuhan, gimana ya Tuhan? Itu hati yang lagi nggak beres. Ya, galau, MMGJ, itu cek hati sudah. Sudah mulai ada tanda-tanda sesuatu yang menggerogoti hidupmu. Ya, hati yang dibebani dengan kesia-siaan. Artinya apa? Perkataanmu sia-sia, kamu ngelakuin yang sia-sia. Hey, saya mau bilang saudara yang kasih anak muda, ya jangan lakukan hal yang sia-sia. Memang ada ayatnya. Nafsu anak muda. Waktu zaman saya dulu, ya kan sama Pak Pir, jangan nafsu anak muda, nafsu anak muda, nafsu anak muda. Sampai pacaran aja nggak boleh, saudara. Ya, pacaran nggak boleh, pegang tangan nggak boleh, semuanya nggak boleh. Ya, akhirnya ditabrak semua gara-gara nggak boleh. Ya, ya, semuanya nggak boleh. Bukan seperti itu juga, saudara yang kasih. Tapi jangan lakukan kesia-siaan. Bangun pagi, ini kan lagi online nih, mau onsite lagi sih. Online biasanya apa? Ya, guru lagi jelasin, dia bisa main game, itu kesia-siaan, saudara. Ya, guru jelasin, dia ngechat sama teman-temannya. Saya sering marahin anak saya, kamu ini tuh guru lagi jelasin malah ngechat. Ya santai aja kali Pak, gitu kan. Dia bisa buka YouTube. Ya, gurunya lagi nyanyi, apalagi kalau bahasa Mandarin. Aduh ini guru ngomong apa sih, kagak ngerti gua katanya. Ya, Pak tolong ajarin. Ya, bah gua juga nggak ngerti. Itu bahasa apa ya kan? Saya taunya cuman woyao tangko, itu saya mau permen, ya kan? Ini cao seme mingce, ya kan? Tahunya begitu. Gue pusing ngajarin anak gue Mandarin. Ya, kalau lagi Mandarin dia pasti deh, ya sepaneng ngajarin dia tuh. Entah dia nggak jelas, bukunya berantakan, saudara. Ya, banyak hal-hal yang kita lakukan sia-sia. Bangun tidur, saudara ngapain? Seringkali saudara nggak doa, ya. Seringkali saudara lebih cek Facebook, Instagram, WhatsApp dan segala macamnya. Ya, kesia-siaan. Kalau hatimu sudah nggak punya kerinduan dari bangun kau pagi, nggak punya kerinduan kepada Tuhan, cek hatimu. Ya, kita mesti cek, saudara. Kebingungan, ya. Aduh, hari ini gue bingung mau ngapain. Hari ini bingung memutuskan apa. Hari ini bingung dan serba bingung. Aduh Tuhan, gimana sih masa depanku? Ya. Kalau engkau hari ini melakukan banyak kesiaan, kebingungan dan kekhawatiran hidup, Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh kesia-siaan. Amin. Saudara harus punya yang namanya target dalam hidupmu. Saya mau katakan, saya punya target, saudara. Harus tercapai. Kalau enggak, saya harus bikin target lagi. Saya harus memaksa hidup saya, memaksa diri saya mengerjakan sesuatu. Bangun pagi, nggak bisa doa misalnya, saudara. Lakukan sesuatu. Ya, besok Tuhan saya harus bangun misalnya jam sekian, bangunkan saya. Ya, doa, habis doa ngapain? Ya, saya sehari itu kalau ikut menara doa pagi siang kadang-kadang udah ditelepon, bangun menara doa. Pusing saya. Ya, jam 6 pagi udah menara doa. Jam 7 malam sudah menara doa lagi. Ya. Saudaraku yang kasih, cek hati kita. Apakah hari-hari ini hidupmu penuh dengan beban dan kesia-siaan yang kau kerjakan? Ya, ngapain? Nggak menghasilkan. Saya lagi mau ajar anak saya itu bisnis, saudara yang kasih. Anak yang kecil. Ya, anak yang sekolah, saudara. Karena dari kecil dia harus bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Karena saya ngelihat saya sudah gede gini aja kurang bisa menghasilkan sesuatu. Ya, makanya begitu saya ngelihat teman-teman saya, wah, ya bisa mengajarkan anak-anaknya bisa menghasilkan sesuatu, entah dia jualan kek, entah dia ngapain kek, ya, entah dia sekarang itu jualan dengan sangat mudah, bisa, saudara. Amin. Ya. Bahkan saudara cuma model handphone aja bisa menghasilkan uang. Ya.
Saya punya teman anak saya, anak teman saya, saudara yang kasih. Diajarkan sesuatu melalui aplikasi di handphone. Dan setiap hari penghasilannya, setiap bulan penghasilannya, anak SD. Ya, dengan modal yang dikasih orang tuanya. Nih gue kasih lu modal. Nanti kalau lu udah profit, lu kasih ke mama ya, gitu. Ya. Dan saya lihat, saudara, setiap bulan dia belum bisa menghasilkan 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Cuman modal aplikasi. Ya, luar biasa. Dan jadi mamanya nggak usah ngasih sangu. Kan hari-hari ini ya, Mak. Ya sekarang udah nggak sekolah kan, jadi makan di rumah. Kalau zaman dulu kan, Mak, duit, ya kan, buat angkot, buat jajan. Besoknya lagi, Mak. Besoknya lagi, Mak. Besoknya lagi. Nah, saudaraku yang kasih, mari cek hati saudara dan saya. Yang penting adalah kita mengejar hati Tuhan. Amin. Ya, setiap hari. Apakah hidupmu dibebani dengan kesia-siaan? Ya, kekhawatiran hidup. Kalau saudara ngerti hati Tuhan bahwa Tuhan menjamin setiap hidup saudara dan saya, amin. Maka setiap hari engkau harus berkatakan, engkau sakit, Tuhan, saya percaya oleh karena darah Yesus, saya sehat. Perkatakan apa yang sakit, darah saya tetap dalam keadaan normal. Perkatakan itu, amin. Jadi engkau tidak perlu dibebani dengan kekhawatiran hidup, tapi engkau juga harus jaga hidupmu. Ya, Tuhan, saya percaya engkau adalah Jehovah Jireh. Sebulan ini cukup. Tapi engkau juga harus atur pengeluaranmu. Ngerti saudara ya? Ada yang di roh kita kerjakan, di daging kita kerjakan. Kita sudah di kedua pengerja sudah panggil 20 juta setiap bulannya. 20 juta setiap bulannya. Setiap hari saya berkatakan, Tuhan, saya panggil dari timur, barat, utara, dan selatan untuk kas gereja 20 juta setiap bulannya. Dan saya akan bikin rekening atas nama gereja, saudara. Ya. Dan ini saya sedang urus bantuan ya dari pemerintah, sekian puluh juta bisa disalurkan, saudara, untuk gereja. Dan saya bilang ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Makanya kita butuh unity. Amin. Kita butuh unity. Nanti kalau engkau ikut dalam pelayanan, maka sesungguhnya berkat Tuhan mengalir melalui hidupmu, engkau juga basah nantinya. Ngerti? Engkau juga akan diberkati. Ya. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau utus saya untuk ke gereja-gereja kecil? Saya tuh ke gereja-gereja kecil ujung-ujung pantai Banten, saudara. Ya, ada gereja di tengah gang, ya kan? Di gang sempit tuh ada gereja. Lu bayangin kan? Ini gangnya lumayan gede kan? Ini gang sempit cuma masuk motor ada gereja. Dan saya memberkati di situ, bawa sembako, kita kasih firman Tuhan, kita doakan. Ya. Rata-rata Ciben. Tahu Ciben? Ya, yang mereka kaum marginal lumayan susah ekonominya, saudara. Dan saya tanya, Tuhan, kenapa saya harus lakukan ini? Saya harus juga memberkati gereja saya dong. Kalau kamu lakukan ini, orang lain akan memberkati gerejamu. Karena engkau memberkati gereja orang lain. Ya. Dan saya nggak perlu, Tuhan, kenapa? Menangis. Kenapa? Rekening kas gereja minus terus. Lakukan. Engkau tetap memberkati. Amin. Engkau tetap melakukan sesuatu. Engkau tetap menabur. Ya. Di saat-saat itulah justru engkau membalikan keadaan. Jadi hati kita jangan sampai dibebani. Jangan hidup saudara ngikut Tuhan itu dibebani dengan kesia-siaan. Bingung, Tuhan ngapain? Aduh, ini hati udah mulai gak beres. Kalau gitu engkau gak akan bisa ngerti hati Tuhan. Ya. Yang kedua, hati kita itu harus menanti Tuhan dengan penuh dengan hasrat, saudara. Next, menanti Tuhan dengan hasrat. Ibrani 9 ayat 28. Ya, kelewatan. Yang kedua, menanti Tuhan dengan hasrat. Ibrani 9 ayat 28. Kalau perkatakan firman Tuhan aslinya, terus saya ambil dari sebuah terjemahan, saya lupa dari mana. Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, demikianlah pula Kristus hanya untuk satu kali aja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kepada mereka yang menantikan dia, dalam terjemahan lain, saudara yang kasih, yang menantikannya dengan hasrat. Sama-sama katakan hasrat. Saudara tahu hasrat? Ya, ya saudara yang pernah pacaran itu, aduh gue berhasrat nih ketemu dia, nungguin, nantiin, senang banget. Itu hasrat. Ya, menantikan dengan hasrat itu bahasa aslinya. Ya, saya nggak bisa baca itu.
Saya cuma copy paste aja, spaudazo ya. To make effort, berjuang dan berusaha. To exert oneself, mengarahkan segenap dirinya. To labor, bekerja keras. Itu yang namanya hasrat. Amin. Jadi saudara, menantikan Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan itu harus berjuang dan berusaha. Ngerti? Ya, mau ibadah nih, hujan, malas, itu nggak berjuang. Ya, mau doa nih, ya tiba-tiba ada berantem di rumah, males. Ya, itu nggak berjuang dan berusaha. Ya, mengarahkan segenap dirinya. Ya, makanya saudara harus bisa memaksakan diri untuk cari Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara nggak paksa diri bangun pagi misalnya, paksa diri berdoa, paksa diri baca firman Tuhan, paksa diri puasa, paksa diri, itu kedagingan akan menyeret kehidupan saudara dan saya. Memang di hadapan Tuhan, Tuhan hanya bisa berkata, pilihlah, ya enggak? Tapi kalau engkau enggak memilih dengan jalan memaksa hidupmu, ada banyak orang sukses hari-hari ini karena dia memaksa untuk bisa rajin hidupnya. Amin. Ada banyak orang sukses hari ini dia memaksa hidupnya untuk terus bekerja keras. Ngerti saudara? Orang dunia bisa lakukan dengan kerja keras. Saudara dan saya punya anugerah, punya kasih karunia. Ya. Menantikan Tuhan dengan hasrat. Ya. Jadi waktu engkau datang ke ibadah, engkau datang cari Tuhan, apakah engkau melakukannya dengan berjuang dan berusaha, mengorbankan sesuatu dengan bekerja keras? Kalau engkau lakukan itu, maka hatimu dalam keadaan normal. Tapi engkau kalau sudah malas itu ikatan saudara. Ya. Dalam pelajaran kutuk dan karakter ada kutuk, ada ikatan. Malas itu ikatan. Ya. Keengganan itu ikatan. Saudara. Jadi kalau engkau menantikan Tuhan dengan hasrat itu selalu ada, itu yang membuat saya sampai hari ini masih bisa melayani Tuhan. Amin. Sampai hari ini cinta kepada Tuhan bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan memberikan hasrat itu. Saudara yang kasih minta hasrat itu kepada Tuhan. Ya, hasrat itu yang akan membawa engkau memperbaharui masamu, damu seperti burung Raja Wali. Menantikan Tuhan dengan hasrat. Tapi kalau udah males, yang datang dikit, males, gitu aja. Ya. Ayo doa, males. Paling orang yang gue doain gitu-gitu terus. Ya kan? Ayo baca firman Tuhan, males. Ya. Ayo kita ini, males. Tidak ada hasrat, berarti something wrong with your heart. Ya. Kalau engkau nggak bisa cek hatimu sendiri, engkau tidak akan bisa merasakan hati Tuhan. Ya. Karena terlalu mudah buat Tuhan untuk menjamah hati kita. Amin. Tapi sulit buat kita menyentuh hati Tuhan. Ya. Kalau enggak Tuhan jamah duluan hati kita. Selalu inisiatifnya dari pihak Tuhan. Next. 1 Tesalonika 5 ayat 2-7, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, tapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam. Ya, jadi malam-malam jangan begadang, saudara. Kecuali ronda. Tapi kalau saudara malam-malam begadang, apalagi main game online, nah itu kesia-siaan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak siang, anak-anak terang, saudara yang kasih. Amin. Bekerja pada hari siang, bekerja pada hari terang, saudara. Ya. Jadi kalau hidup kita mabuk, penuh khawatir tadi, dikategorikan saudara dan saya ada pada kegelapan atau malam hari. Intinya tidak ada dalam kegelapan. Next. Saudara dan saya Tuhan mau tidak ada dalam kegelapan. Hatimu tidak ada dalam kegelapan. Ya. Tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya. Hidup dalam kegelapan itu seperti apa? Yang pertama, hidup dalam ketidakjelasan. Siapa yang ngerasa hidupnya nggak jelas? Nggak jelas banget sih gue. Ya. Karena dalam Tuhan ada kejelasan. Amin. Langsung katakan dalam Tuhan ada kejelasan. Sekalipun saudara nggak ngelihat kejelasannya. Ngerti saudara ya? Dalam Tuhan ada kejelasan.
Lah saya keluar dari kerjaan full timer emang jelas, saudara. Hah? Waktu kerja jelas sekian juta tiap bulan. Full timer jelas nggak? Nggak jelas. Ya, nggak jelas. Ya kadang-kadang saya bilang, Tuhan ini engkau yang harus jamin loh ya kan. Mau makan apa bulan ini, kontrakan bayar bagaimana. Ya, tapi itu ada aja. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, hidup dalam ketidakjelasan. Saudara, itu kalau saudara ngerasa hidup dalam ketidakjelasan, aduh kenapa ya orang tua gini, hidup saya seperti ini, keluarga saya seperti ini, hidupku seperti ini, gak jelas banget sih Tuhan. Ya kerja, kalau engkau ngomong terus komplain, ya something wrong with your heart. Ada yang salah dengan hatimu, saudara. Mari mulai, ya, ketika engkau menghadapi sesuatu, perkatakan sebaliknya. Nanti saudara yang kasih ya, aduh hidup gue jelas banget nih, gila, penghasilan gue luar biasa. Memang kelimpahan Tuhan tuh selalu mengalir dalam hidup gue. Perkatakan itu saudara, karena itu jelas, amin. Karena itu jelas, ya, aduh haleluya, Tuhan Yesus itu baik, ya enggak? Dia mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pasti aku bisa bayar ini, tenang aja. Ya. Karena itu jelas yang saudara perkatakan. Apa yang saudara perkatakan? Kejelasan firman Tuhan. Ya, hidup dalam kegelapan, mata yang dibutakan. Ya, ignorance, acuh tak acuh terhadap yang ilahi. Bahkan terhadap tugas-tugasnya. Hati-hati saudara yang kasih. Jangan sampai nggak acuh terhadap tugas-tugas yang sudah dimandatkan kepada saudara. Ya, jangan acuh dan tak acuh terhadap tugas yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ngerti saudara? Tuhan sudah berikan tugas kepada saya. Ya, satu hari memang saya bilang, Tuhan gue malas pemberitaan. Ini datang dikit. Ya, percuma gue kasih. Ya, Tuhan sentil saya loh. Engkau harus melakukan apa yang aku sudah kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan lihat nanti. Ya. Oke, saya lakukan. Ya. Semua harus berfungsi pada tugas-tugasnya. Amin. Koordinator berfungsi. Ya. Berfungsi, semua koordinator saya harap berfungsi. Ya. Tim hospitality itu juga penting. Tim hospitality pelayanan meja. Kayak kemarin contohnya, saya ikut bantuin, ada hamba Tuhan tamu, cepat. Ya, ada tiba-tiba saya juga nggak tahu WA orang Bimas Kristen mau datang, dia foto-foto. Ya, kalau ngelihat seperti itu tim hospitality tolong minuman, makanan sediakan, karena kita memberkati mereka. Ngerti saudara yang kasih? Kalau itu saudara lakukan, itu izin gampang. Ngerti? Ya, kalau ada hamba Tuhan tamu, engkau melayani, ingat. Engkau melayani nabi, engkau mendapat upah nabi. Nanti saudara ya. Engkau enggak perlu susah-susah kayak nabi itu. Engkau hanya melayani nabi itu, engkau akan dapat upahnya. Nanti saudara. Ya, saya tuh diajar melobi karena ada pemuritan melobi pemerintahan, melobi ini, melobi itu, melobi ini. Ya, dan saya lakukan kepada PRT. Dan kita bisa ibadah. Orang lain beras disuruh ambil, saya berasnya diambilin. Ya, saudara yang kasih, kita harus mengerti, kita berfungsi pada tugas kita masing-masing. Nanti suatu saat, ya, saudara saya lagi dibawa ketemu, saya tidak berharap ada manusia, tapi saya dibawa Tuhan ketemu banyak sekali, saya katakan banyak sekali ya, banyak sekali raja-raja, ya, banyak sekali, lebih dari 5 raja-raja saya ketemu, saya membantu pelayanan mereka, ya. Dan banyak sekali, saudara yang kasih. Waktu saya mau melakukan, Tuhan lakukan, saya bilang lakukan. Oke, lakukan. Tuhan ke sana, capek banget nih, jauh banget. Saudara, Teluk Naga dari Tangerang itu jauh loh, saudara. Apalagi dari sini. Ya. Saya lakukan, saudara. Saya bilang nanti saya akan ke gereja kamu. Ya, tapi saya tidak berharap ada manusia. Saya mau katakan, saudara, ini perlu kita berfungsi pada tugas kita masing-masing. Amin. Ya, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan.
Apa itu kegelapan? Tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah, memelihara kebodohan, degil hati. Jangan engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Bahasa aslinya pertemuan ibadah itu pertemuan secara fisik. Ya. Jadi bisa dibilang saudara yang kasih. Ini bisa dibilang. Sekalipun saya tidak ahli bahasa. Pertemuan secara online itu tidak mengindikasikan arti dari firman Tuhan itu. Ya. Tapi karena situasi ya kita kerjakan. Saya menara doa segala bangsa juga online. Karena nggak mungkin dong yang dari Papua datang ke Jakarta. Ya. Tapi kita lakukan supaya semua hamba-hamba Tuhan terkoneksi. Next. Saudara dan saya harus menjadi anak terang. Amin. Karena semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang kegelapan. We know where we stand. Kita tahu di mana kita harus berdiri. Amin. Jadi kalau ada saatnya saudara beribadah, saudara saatnya berdoa, berdiri di mana? Itu pilihannya. Saudara harus ada saatnya saudara melayani, ada saatnya saudara memberkati, saudara harus memilih berdiri di mana. Ngerti saudara? Ya. Enggak mudah buat saya pelayanan di tempat sampah. Karena saya orang yang enggak tahan bau. Ya. Ayo kita pelayanan ke tempat sampah. Aduh, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Ya. Saya masuk ke gunung sampah. Ayo, teman saya bawa sembako, saya tugasnya cari kontestan, ngerti ya? Cari jiwa untuk didoakan. Jadi itu nanti yang akan kita lakukan. Ya, teman saya bagian sembako, saya cari. Ibu, begini ngobrol. Ya, teman saya yang cewek juga ngobrol. Ibu mau didoakan nggak? Mau. Ya, begitu saya doakan, dalam nama saya terpaksa buka masker kan, tutup buka. Ya, begitu Tuhan saya bawa orang ini, udah tahu? Ya, dalam nama, gitu kan, saudara. Karena baunya luar biasa. Sampai teman saya ngeliat saya ngekek gitu kan. Gimana lo baru pelayanan di sini, gimana pelayanan di Bantar Gebang? Itu baru level 1, Bantar Gebang katanya level 7. Wah, haleluya. Ya. Ini sampah level 1. Lu kalau ke Bantar Gebang level 7 kata. Aduh, saya bilang gitu. Pengalaman, saudara kasih pengalaman. Ya. Pengalaman. Ayo, kita jalan. Nanti saudara, saya yang mau sama dengan saya nanti mempraktikkan ini. Kita praktekkan. Saya ketemu sama teman-teman yang street healing. Ya, yuk kita praktekkan. Dikasih tahu bla 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 bla. Yuk kita praktekkan. Jalan, saudara. Jalan sambil bahasa roh, nyanyi jalan ketemu orang. Nah, itu tuh, siap ketemu. Ada orang yang jalannya begini ngek di jalan, saudara. Ya, itu di tanah tinggi Tangerang, seberang kereta. Bapak kenapa? Gini. Mau didoakan? Mau. Doakan terima Yesus, saudara. Ya, terima Yesus, lepaskan kesembuhan. Lepaskan semua, ayo jauh. Tiba-tiba dia begini, saudara. Ayo terus jalan Pak. Pinggir jalan, saudara yang ngasih. Ya, di pinggir jalan, ngoang, saudara. Berani nggak, saudara? Nah, dilihatin orang, pinggir jalan. Ya, ayo Pak, ya. Akhirnya dia bisa berjalan dikit karena itu saya sudah doakan sampai 30 menit. Nah, teman saya yang punya bawa duit, nih Pak buat Bapak pulang, kasih duit. Kita jalan lagi, jalan. Tuh pemulung, siapa yang mau doain? Saya berempat waktu itu. Oke, gue masuk. Terima Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudara. Tapi Tuhan suruh saya kasih duit. Pas gue liat dompet gue, Masya Allah, tinggal 10.000. Karena bukan saya gak ada duit, teman saya tadi pinjem buat bayar ini, katanya buat bayar Gojek, belum dibalikin. Wah, tadi gue bawa 100.000, sekarang 10.000. Udah gue kasih pemulung, nih Pak, ada berkat buat Bapak. Ya, dia udah terima Tuhan Yesus, harganya cuma 10.000 satu jiwa. Murah gak? Murah. Ya, yang penting terima Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan, ya kan, ampuni saya, masuk dalam hati saya, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doain, ya kasih duit, kasih makan, cabut. Cari lagi jiwa lain. Berani begitu saudara? Hah? Berani? Ya, itu di Tangerang, daerah garis keras loh. Next, saudara yang kasih. Saudara harus menjadi anak terang sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau hidupmu hanya melakukan hal yang kesia-siaan, gak pernah nginjil, gak pernah doain orang, gak pernah ibadah, gak pernah apa, saudara? Something wrong with your heart. Mari kita cek. Itu hati Tuhan ada di situ. Ngerti saudara? Jika engkau tidak pernah mengunjungi aku, kan firman Tuhan bilang akan ya, seperti itu kan? Tidak pernah memberi aku makan, tidak pernah memberi aku selimut segala macam, di penjara, ya enggak? Itu hati Tuhan.
Tidak tertidur. Sama-sama tidak tertidur. Ya, tidur boleh. Tapi jangan tertidur. Beda. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur artinya itu bahasa Yunaninya, saya nggak bisa baca. To yield to sloth and sin. Menyerah kepada kemalasan dan dosa. Nah ini. Tidur itu menyerah kepada kemalasan dan dosa. Ya udahlah. Toh gue juga seperti ini hidupnya. Udah biarin aja gue melakukan dosa terus menyerahkan hidupnya. Ya. To be indifferent to one's salvation, tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Udah biarin aja agamamu, agamaku. Gak bisa. Ngerti saudara? Mereka harus mendengar nama Yesus. Setidaknya. Ya. Kita tidak memaksa mereka masuk Kristen. Enggak, terima Yesus saja. Nanti Roh Kudus akan bekerja, entah melalui hamba Tuhan lain, entah dia bagaimana. Ya kita nggak tahu, begitu terima Yesus dia ketabrak kereta misalnya, kan dia sudah selamat misalnya. Misalnya, saudara bisa. Karena situ kereta warawiri. Saya lagi doain gitu kan. Waduh, pusing saudara. Ya, itu daerahnya bising. Tidak tertidur. Jadi hari-hari ini kalau engkau hatinya menyerahkan hidupmu terhadap dosa, terhadap kemalasan, berarti engkau tertidur. Ya. Berjaga-jaga, berawas-awas karena tahu sesuatu bencana akan terjadi. Sadar, punya penguasaan diri. Mari kita cek spiritual kita. Apakah hari-hari ini saudara tahu tapi menyeleneh apa? Main jalan aja? Kan ada ayatnya tuh. Orang benar kalau ada bencana menyembunyikan diri, tapi bukan berarti ibadah online ya sebenarnya itu. Ya. Itu banyak diartikan seperti itu. Artinya adalah kalau engkau tahu itu adalah dosa, itu adalah mengakibatkan kau mengalami bencana, ya jangan lakukan. Ya, berawas-awas. Karena tahu suatu bencana akan terjadi. Jangan sampai saudara, hati kita tertidur. Udah biarin aja lah. Ya. Udah biarin aja lah. Ke depan pemuritan saya akan banyak bawa jiwa, saudara. Karena saya Tuhan bilang, Tuhan ini harus banyak, karena rumahmu harus penuh. Ya, dan saya akan doa, saya akan bawa banyak jiwa ke tempat ini untuk pemuritan. Ya, saya bilang entah saya hubungi teman saya, yuk datang. Entah saya hubungi orang yang saya injili di daerah sekitar sini, yuk datang, ada pemuritan. Ya, saya akan siapkan poster segala macam, saya kirim. Ya, saya akan berusaha untuk kerjasama dengan gereja-gereja, ya. Lakukan itu, ajak pemuritan tempat ini, seminar. Oke, dan nanti akan disediakan konsumsi. Saya akan sediakan dananya. Saudaraku yang kasih, kita harus mulai bergerak. Amin. Amin. Sudah terlalu lama kita tertidur. 20 tahun gereja ini tertidur. Ya, 20 tahun selama di sinode sebelumnya tertidur. Dan sudah saatnya kita bangkit menjadi terang dan bersinar seperti Yesaya 60. Amin. Dan menjadi berkat. Mari bangkit. Saya sebagai gembala sudah menginstruksikan dengan jelas. Ambil bagian, ya. Karena waktu kita ngerti hati Tuhan. Saudara, ini simple saudara yang kasih. Waktu saya kasih 10.000, teman saya bilang, wah dia yang nuai. Saya aminin. Amin. Gitu ya. Wah dia yang nuai. Amin. Saya bilang gitu. Ya. Tiba-tiba pas ulang tahun kemarin saya, saudara yang kasih. Ulang tahun saya kemarin, ya Tuhan gue minta hadiah dong, apa aja deh terserah, saya bilang gitu. Ada orang ketemu saya, Pak, nih sekian, apa nih Pak? Kuliah Bapak sudah saya bayarin lunas, ya. Saya hampir termelongok saudara kasih. Cuman saya berkatin seorang pemulung 10.000, ya kuliah saya yang puluhan juta itu, ya. S2 teologi yang puluhan juta, saudara tahu kalau S2 itu nggak murah saudara ya. Kalau S1, D3 waktu itu saya masih bisa bayar sendiri. Tapi S2 dengan keadaan seperti ini, saya bilang Tuhan terserah. Ya, mau kuliah ya ayo, nggak kuliah ya udah terserah. Tapi Tuhan mau saya kuliah, sudah saya bayar lunas Pak. Yang harus Bapak lakukan adalah tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Amin Pak, saya bilang gitu. Ya, dalam hati buset, gua dibayarin. Ya. Saudara kalau bergerak dalam ketepatan dengan hati Tuhan, ingat, ya engkau harus melakukan sesuatu. 10.000 mahal gak? Nggak mahal.
Tapi waktu engkau mau jalan, mau doain orang, mau melayani, mau keluar sesuatu di dalam ketepatan sesuai dengan hati Tuhan, maka sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Mungkin di hadapan Tuhan saya keluarin 10.000, Tuhan senang gitu. Wih, senang banget. Doain orang di jalan, Tuhan senang banget. Gue bayarin dia lunak kuliahnya. Seperti anak saya tadi. Ngerti saudara? Tapi jangan cari-cari, supaya Tuhan senang, gue mau ini. Enggak. Selalu tanya, Tuhan bagaimana cara aku bisa menyenangkanmu? Ngerti? Ya, gini caranya. Enggak pernah dari kita bisa menyenangkan Tuhan. Ngerti? Ya, kita tidak pernah bisa menyenangkan hati kita dengan usulan kita, dengan kepikiran kita, dengan cara kita, nggak bisa. Tuhan mau engkau lakukan sesuatu, cuman kadang-kadang doa, perkatakan, udah Tuhan juga senang, ngerti saudara? Ya, tapi kalau itu yang Tuhan mau dan kau lakukan, sesuatu yang kau bisa lakukan itu menyentuh hati Tuhan. Amin. Tidak tertidur, yang lanjutnya tidak mabuk. Nah ini penting saudara. Ya, mabuk dalam roh boleh ya, mabuk dalam roh ini ya. Itu ajaran zaman dulu mabuk dalam roh. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi zaman sekarang di Manado siang-siang juga mabuk saudara. Ya, cap tikus. Waktu saya di sana siang-siang juga mabuk. Ini menyalahi Alkitab nih. Mabuk harusnya malam, tapi ini siang juga mabuk. Pagi, siang, sore, malam mabuk. Yeremia 51:39 membuat mereka mabuk supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur selamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Artinya mabuk itu menghilangkan, anggur itu menghilangkan daya pikir saudara. Ngerti saudara? Anggur itu menghilangkan daya pikir, anggur itu memperbudak hatimu. Anggur itu merampas pengertianmu. Sesuatu yang membuat engkau tergila-gila dan engkau meninggalkan Tuhan, ngerti saudara, itu mabuk. Bisa saja hobimu meninggalkan Tuhan. Mabuk akan hobi. Mabuk akan apa? Saudara yang kasih. Mabuk akan pekerjaan. Mabuk akan pelayanan juga bisa mabuk. Saudara. Ya, mabuk akan sesuatu. Membuat engkau menghilangkan daya pikir. Harusnya bisa melakukan hal yang benar. Tapi karena kehilangan daya pikir tidak bisa melakukan yang benar. Memperbudak hatimu. Saudara yang kasih. Dan merampas pengertian. Ya. Saudara, kita nih mengenal hati Tuhan ada dua caranya, dengan pengertian dan dengan percaya. Ngerti saudara ya? Sekali lagi saya mau katakan, kita ini mengerti hati Tuhan ada dua caranya. Dengan pengertian dan percaya. Mau pilih yang mana saudara? Pengertian atau percaya aja? Ya, hari Jumat kemarin saya sudah sampaikan. Ngerti maksud saya? Sekali lagi saya ngomongkan. Kita itu ngerti hati Tuhan, mengenal hati Tuhan itu ada dua caranya. Dengan pengertian, yang pertama pengertian. Saudara ngerti firman Tuhan, lalu saudara ngerti Tuhan bergerak seperti apa, oh Tuhan tuh maunya begini. Atau kita nggak ngerti apa-apa, cukup percaya. Ya, cukup percaya. Kisahnya seperti ini, saudara. Ada kesaksian dari teman saya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi dia seorang kontraktor, punya 2 tukang sariawan. Bibirnya melepuh-melepuh gitu. Ya, aduh, Ci, teman saya kan Cina. Ci, kita nih sariawan nih, minta obat dong. Gitu, wah, dikasihlah Redoxon sama teman saya itu. Ya, dikasih Redoxon. Tahu Redoxon? Yang di pil gitu dikasih, ya kan? Oke, dikasih 2 orang itu. Ini ya, Redoxon. Besokannya gimana Pak? Wah, ampuh Ci. Ya, enak, ampuh, saya langsung sembuh. Oh, bagus. Tukang yang A, tukang yang B. Gimana Pak? Aduh Ci, sembuh sih Ci, tapi kok melepuh-melepuh ya? Ada yang meletok-meletok. Meletok-meletok. Ngerti saudara? Yang satu diminum pakai air, Redoxonnya. Yang satu dimakan. Jadi meletok-meletok di mulut. Ngerti saudara ya? Sembuh gak dua-duanya? Sembuh, tapi yang satu dengan pengertian, caranya dia ngerti. Yang satu cukup saya salah caranya, saudara. Ngerti saudara ya? Kalau engkau nggak ngerti apa yang Tuhan maksud, cukup percaya. Amin. Tapi sakit. Ya. Karena caramu salah. Tapi kalau yang dengan pengertian, caranya benar, engkau akan nikmati dengan Tuhan. Ngerti saudara? Nah, yang saya mau ajarkan adalah bagaimana engkau mengerti Tuhan, mengenal Tuhan dengan pengertian. Gitu. Dengan pengertian.
Karena kalau engkau cukup percaya saja, ya engkau akan mengalami jatuh bangun. Tapi hasilnya juga sembuh, hasilnya diberkati. Ya, tapi engkau akan belajar dengan pengalaman itu. Tapi kalau engkau mengerti dengan sebuah pengenalan, itu beda. Ya, makanya kemabukan merampas pengertian hidupmu. Udah gini aja, males. Mesti doa, mesti puasa, mesti ini, mesti nabur, mesti memberkati, ngapain? Ya kan? Hei, jangan engkau mabuk. Amin. Next. Saudara dan saya harus sejalan dengan Tuhan. Amin. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Mereka yang mengambil jalan lain memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Mereka hanya mau jalan yang mudah, membenci salib Kristus, padahal jalan itu yang mudah. Itu adalah jalan yang buntu. Jangan menjadi seteru salib Kristus. Ada salib yang kita harus pikul. Amin. Ya, engkau memang hidup dalam anugerah, tapi ada salib yang harus engkau pikul. Jangan lupa, engkau disuruh memikul salib. Ada kan ayatnya? Engkau tidak disuruh disalib, engkau harus memikul salib. Yang disalib cuma Tuhan, cuman hanya bisa Dia yang disalib, baik secara fisik. Ya, engkau disuruh memikul salib. Apa sih salib yang engkau harus pikul? Ya, tugasmu, tanggung jawabmu, ya, pelayananmu, pekerjaanmu itu salib. Ya, yang engkau harus pikul. Tapi pikulah dengan hati yang mengenal Tuhan. Amin. Ya, saya mau katakan seperti ini, saudara. Kita seringkali menghadapi banyak masalah, entah itu keuangan, hubungan, apapun itu. Ya, apapun yang engkau hadapi, engkau butuh pertolongan Tuhan. Ngerti, saudara? Engkau butuh Tuhan mengadakan sesuatu, ajaiban, mujizat, segala macam. Dan Tuhan bukan tidak mungkin menolong, Tuhan pasti menolong. Tapi ingat, terlebih penting daripada pertolongan Tuhan, terlebih penting daripada tangan Tuhan itu sendiri adalah hati Tuhan. Ngerti, saudara? Jadi kalau engkau menyentuh hati Tuhan, ya, cara Tuhan itu berbeda dengan pengertian saudara dan saya. Ya, seperti tadi, saya tuh pusing, ya kan? Tuhan mesti begini. Akhirnya saya ambil gitar, saya nyembah. Karena saya tahu cara saya menyenangkan Tuhan dengan penyembahan. Ngerti, saudara? Setiap orang pribadi beda cara menyenangkan hati Tuhannya. Teman saya itu menyenangkan hati Tuhan caranya bagaimana? Kalau dia menabur, semakin banyak dia menabur Tuhan senang. Karena dia memang diberkati luar biasa. Ya, kalau saya menyembah. Saya hanya hamil menyembah sampai sejam, 1,5 jam saya dapat hatinya Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Dan tiba-tiba saya dipertemukan sama orang itu. Kuliahmu nak, aku bayarin. Nah, ya, ini mau nak, aku yang ambil. Ini mau nak, aku yang sediakan. Permasalahanmu yang ini aku yang selesaikan. Ingat, saudara. Cuman karena kita tahu menyentuh hati Tuhan. Saudara, ya. Bagaimana kita harus menyentuh Tuhan? Beres dulu hatimu. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hartamu apa? Tuhan kah? Nah, seringkali banyak harta orang Kristen itu bukan Tuhan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang, ya kan? Yang dicari orang adalah tangan Tuhan. Pertolongannya aja. Tuhan tolong. Tapi kalau harta sekalian adalah hati Tuhan, ya, sekali saya mengatakan, kalau hartamu adalah hati Tuhan itu sendiri, yang kau perlu adalah hati Tuhan itu sendiri. Kita nggak perlu teriak-teriak, tolong Tuhan. Nanti, saudara, ya, nanti, ya, mungkin di suatu ketidakmengertian kita boleh ngomong, Tuhan tolong. Yang penting kita percaya. Nah, tapi ke dalam sebuah pengertian, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Aku cukup nyembah, menyenangkan hati Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, maka Dia akan bereskan semua. Ngerti, saudara? Itu pengertian. Tapi di satu sisi yang cukup percaya, engkau hanya berteriak, Tuhan tolong. Perkatakan Tuhan tolong, ya Tuhan tetap tolong. Tapi yang kau harus ngalamin begitu. Ngerti, saudara? Ya, tapi kalau di sisi satu engkau bekerja dalam sebuah pengertian, itu beda hasilnya. Ya, maka hati Tuhan, ya, ada pada saudara dan saya. Amin. Next. Tuhan itu senang melihat orang yang sedang melakukan tugasnya. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan melakukan
tugasnya. Itu juga cara menyenangkan hati Tuhan. Ngerti? Karena ketika saudara tahu seorang nabi yang namanya Elia, super power, ya kan? Nabi-nabi Baal dihabisin sama dia. Nabi-nabi semuanya yang melawan Tuhan dihajar sama dia. Tapi begitu nongol yang namanya siapa? Isabel. Lalu dia ketakutan. Seorang nabi yang super power, luar biasa dahsyat dipakai Tuhan. Bisa dalam satu titik ketakutan. Bahkan lebih baik aku mati katanya. Lalu seorang malaikat Tuhan menyampaikan dia, sedang apa engkau Elia? Elia jawabnya apa? Aku sedang giat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Padahal dia lagi ngapain? Nah, takut. Saudaraku yang kasih, ya, secara manusia mungkin wajar seperti Elia. Tapi tidak perlu berlama-lama. Makanya setelah itu Elia disuruh Tuhan berbicara dalam angin badai segala macam, ceritanya sudah tahu, dan dia harus melantik Elisa. Saudaraku yang kasih, Tuhan itu suka kalau saudara dan saya didapati sedang bekerja, tidak sedang malas, tidak sedang tidur, tidak sedang nggak jelas, ya kan? Saya lagi jalan. Yosi lagi ngapain? Biasa Tuhan, gue habis baca firman Tuhan, habis main game sini. Nggak jelas loh, ya kan? Ya. Kamu ngapain? Biasa Tuhan, gue lagi ngomel-ngomel sama suami gue. Oh, gitu ya? Nggak jelas banget. Berkati suamimu, nah, ya kan? Ya, berkati istrimu, berkati anak-anakmu. Nggak usah ngomel, ya. Saudaraku yang kasih, ngomong gampang. Tapi melakukan itu perlu konsistensi yang luar biasa. Amin. Next, karena kalau engkau melakukan tugasmu, engkau adalah yang terbaik di panggilannya. Amin. Ya. Dikatakan pada waktu itu tampak anak manusia di langit. Anak manusia datang di atas awan-awan langit dan segala kuasa dan kemuliaan, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala dahsyat dan bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya. Siapa? Yang mengerjakan tugasnya tadi. Amin. Yang menyenangkan hatinya. And they will gather together his elect. Ia yang nilai layak untuk menerima perkenanannya. Mereka yang dipisahkan dari dunia untuk menjadi miliknya sendiri, yang terbaik, yang tough di bidang dan panggilannya. Ya, ini hospitality, pelayanan meja itu harus menjadi yang terbaik dalam bidangnya loh. Amin. Ya, karena dari situ saudara akan bisa merekrut raja-raja. Ya, bisa menarik raja-raja. Wah, datang tiba-tiba, wah, saudara, Ratu siapa? Sheba. Begitu datang ke kerajaan Salomo, wah, dia terkesan atas apa? Hospitality-nya. Terus saudara tahu ya hospitality? Pelayanan mejanya. Ngerti saudara? Caranya pelayan, caranya ini, caranya itu, caranya itu. Itu saudara anggap pelayanan enggak sih? Pelayanan saudara. Saudara ngasih makan, minum sama hamba Tuhan itu pelayanan. Minggu ketiga kita ada hamba Tuhan tamu. Ya, tim hospitality bekerja. Tanya Tuhan, saya mau kasih makan apa? Ya, kemarin itu saya beli sate babi karena hamba Tuhan itu suka sate babi. Ya, jadi jemaat saya mohon kalau ada makanan khusus untuk pemimpin jangan dimakan dulu. Ya, untuk mereka dulu karena kita akan sediakan berbeda. Ya, karena itu adalah bagaimana kita menyambut seorang nabi supaya gereja ini juga dapat upah seorang nabi. Ya, saya memberkati banyak hamba Tuhan dan ada hamba Tuhan memberkati saya. Ya. Minggu ketiga kita akan ada kedatangan hamba Tuhan tamu. Ini hamba Tuhan nyentrik, saudara. Nyentrik. Dia bekas Kedar. Dia orang Nahdlatul Ulama dulunya. Jadi nanti dia akan khotbah pakai talit, tapi atasnya pakai peci. Jenggotnya segini, saudara. Ya, jenggotnya. Jadi kalau saudara nggak kelihatan jalan-jalan itu dikira orang garis lembut, saudara. Dia adalah hamba Tuhan Gembala JKI Rock Pamulang. Ya, Tov, next, TOB, Tov bacanya, terbaik, ya kan, sungguh amat baik, amin. Bekerja seperti tujuan yang diciptakan, bekerja, berfungsi, sama-sama katakan berfungsi, amin. Jadi kalau saudara hatinya mau cek dulu, aku ini berfungsi nggak? Berfungsi nggak sebagai ibu rumah tangga? Berfungsi nggak sebagai pekerja, sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai kepala keluarga, sebagai gembala, berfungsi enggak?
Kalau kerjaanmu beres berarti kamu berfungsi. Tapi kalau kerjaanmu kacau semua, nggak berfungsi berarti. Karena engkau harus mengerjakan apa yang kau doakan dan kau harus mendoakan apa yang kau kerjakan. Ngerti saudara? Ngerti ya? Di roh saudara harus deal, di daging saudara harus deal. Ya, Tuhan, aku minta 20 juta nih di roh, deal. Ngerti ya? Di dagingnya gimana nih? Oh ya, saya akan urus. Kalau ada bantuan pemerintah saya akan urus. Kalau ada raja-raja saya urus. Ada donatur-donatur saya urus. Ya, karena 20 juta tidak akan semerta-merta jatuh dari langit, gebrak 20 juta. Ngerti? Ya. Di dagingnya gimana? Tuhan, saya minta sebulannya income saya 10 juta. Di daging kau harus kerjakan, semakin kerja keras. Amin. Ketemu orang-orang, lobbying. Ngerti? Ya. Dan itu yang harus engkau kerjakan, berfungsi. Gak pada ngapain? Laptop semuanya, handphone itu ngapain? Entah dia mahasiswa, entah dia trading, entah dia ngapain. Ya. Itu kerjanya. Berfungsi. Ya. Ada satu teman saya begitu, muda. Anak muda, baru lulus kuliah. Dia nyantai aja. Lo mau beli apa? Motor? Gampang. Lo mau beli apa? Mobil? Gampang. Ya. Tolong dong, kita mau pelayanan sekian, kita butuh dana sekian. Oke, gue transfer. Ya. Karena dia diberkati, berfungsi sebagai jangan tahan karena takut mengecewakan Tuhan. Nah, ini tough. JKI juga. Dari parkiran tuh udah disambut. Dia pakai HT. Oke, plat B sekian masuk sekian jemaat. Lalu ketemu di lift. Di lift udah ada asyarnya lagi yang ngatur di depan lift. Masuk ke dalam lift, di dalam lift ada asyarnya lagi. Lantai berapa? Karena kalau lantai utama penuh, kau akan ibadah di lantai 4, di lantai 3, di lantai 2, di lantai ya, pakai screen. Itu udah diatur, shalom, bla 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 segala macam. Dikasih warta jemaat. Kebetulan lantai yang utama, lantai 7 itu full. Jadi saya ibadah di lantai 6. Di lantai 6 itu juga udah gede. Disambut lagi sama asyarnya. Profesional banget mereka melayaninya, saudara. Ya. Profesional banget. Cara mereka segala macam, senyum segala macam, dilatih asyar-asyarnya. Duduknya sekian-sekian, ya kan? Bapak silakan sini. Begitu persembahan mereka nggak ada diedarin gitu ya, berilah yang baik. Ya. Jadi setelah ibadah selesai, ya udah ambil amplop persembahan taruh, ya dikasih asyarnya cepet, ya. Dan asyarnya ganteng-ganteng, keker, fitness, shalom, haleluya, ya kan? Keren saudara yang kasih, mukanya cabi-cabi Chinese gitu kan, shalom, ya kan? Mereka profesional, ya. Nah, bukan berarti saudara, udahlah kita ke gereja kecil biasa aja, enggak. Cara kerja saudara dan saya harus profesional, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari waktu, dari semuanya, dari skill harus makin ditambah.
Amin, saudara yang kasih. Ya, makanya kita perlu unity. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Hari ini kita mau mengenal hati Tuhan, saudara yang kasih. Amin. Ya, firman Tuhan dikatakan di Amsal, hati